Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awwalu ma khalaqallah, Nur Nabiyika, Nur Nabiyika, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Ruhul Alam, Ruhul Alam, Jamilul Kamal, Jamilul Kamal, Jamilul Kamal, Jamilul Kamal, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awwalu ma khalaqallah, Nur Nabiyika, Nur Nabiyika, Allahu yarham, Allahu yurid, Allahul karim, Allahul wahid, linabiyina sayyidil mursalin, nubuna Muhammad, 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 sayyidil mursalin, Allahul kabir, Allahul wakil, Allahul jahil, Allahul batin, Judna biyadi, Abdalil aqtab, Hubuna Muhammad, 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 Sayyidil mursalin, Judna biyadi, Abdalil aqtab, Hubuna Muhammad, 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 Sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah al-asli kitabi Syekh Abu Hasan As-Sajili fi kitabihi Risalatul Amin bil usul li Rabbil alamin insyaallah, wa fi kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halul Rumus wa Mafatihul Kunut insyaallah, wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis sarwan Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah mencukupi dan memadamkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, ridhonya, kelembutannya, dan anugerah-anugerahnya. Semoga Allah membersamakan kita kepada ibu bapak kita, keturunan-keturunan kita, dan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW
di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abu Hasan As-Sazili, qala wa man arada an la yakun lisyaitani alaihi sabilun fal yasih iman wa tawakkul wal ubudiyata lillahi ala basatil fakri wal isti'ajah billah. Barang siapa yang menghendaki permusuhannya, perlawanannya, hendaklah ia melawan setan-setan di jalan setan itu sendiri. Karena setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi ketika Allah mengisahkan orang mukmin itu musuhnya adalah setan, itu sifatnya gaib. Setan itu gaib. Setan itu tidak terlihat oleh mata kepala. Yalah, setan itu kalau bahasa sekarang itu bersifat magis, ya, magis. Tidak kelihatan. Nah, kenapa Allah menyuruh kita memusuhi setan padahal dia tidak terlihat? Itu menunjukkan agama kita itu bukan hanya perkara yang masuk akal saja, tapi perkara gaib juga ada. Ya enggak? Bahkan dijadikan musuh yang tidak terlihat oleh mata kasat sendiri. Itu menunjukkan agama kita suatu berita kegaiban maupun berita akal sehat. Ini sekarang nih banyak orang yang akal aja, yalah. Nah, apalagi zaman modern nih, bersombong-sombong dengan akal. Nah, Falyasih al-iman, maka dudukkanlah atau benarkan atau sehatkanlah, disehatkanlah iman kamu. Satu, iman disehatkan. Bila hendak melawan setan, jangan hanya memusuhi setan. Iman tidak bisa, iman tidak disehatkan, tidak bisa. Dua, tawakkul, pandai bertawakal, berserah diri kepada Allah. Wal ubudiyata lillah, dan sering-sering aja beribadah. Seapa kita mampu, pas tidak ada kerjaan, tambahi sholat sunat kah, berzikir kepada Allah kah, ala basatatil fakri. Kemudian ubudiyahmu adalah menyadari basatatil fakri, kita memang di hamparan kefakiran kita, kelemahan kita. Ya, dulu Anda kayak jadi direktur Pertamina tapi Kuitan tidak menyekolahkan kita, akhirnya kita tidak sekolah. Dulu pingin kita menjadi direktur rumah sakit, tapi karena tidak ada biaya untuk sekolah tidak bisa kita. Bahkan mungkin ada yang sekolah tapi ternyata otak kita tidak mampu, keadaan tidak mampu dan sebagainya. Walilja wal isti'ajah, meminta perlindunganlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi memang berdoa itu tanda kita lemah. Kita berdoa kenapa? Karena kita lemah. Wa innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, surah An-Nahl ayat 16. Innahu, sesungguhnya setan itu laisa lahu sultan, sebenarnya setan itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan. Setan itu kepada siapa? Alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang benar-benar beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita pandai bertawakal kepada Allah, setan tidak bisa mengganggu kita. Tapi sering kita lakukan tawakal. Tawakaltu ala Allah, tawakaltu ala Allah, atau seperti bacaan hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah, la haula wa la quwata illa billah. Atau bacaan bismillah wa minallahi, bismillah wa billahi wa minallahi wa ilallah. Kita lakukan terus, sering-sering kita baca, maka insya Allah
Begini, intinya kita sering harus berzikir kepada Allah sebagai jalan kita bertawakal kepada Allah. Kalau orang bertanya, jalan kamu bertawakal apa? Zikrullah, menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya adalah dalam ubudiyah, kalau berzikir kepada Allah ini kita harus tahu makna. Harus tahu mana baru diterima. Tapi kalau kita membaca Al-Quran itu tidak tahu makna, kita dapat pahala sudah. Kalau berzikir kepada Allah itu dapat pahala kalau kita tahu makna. Makanya kita perlu ilmu. Membaca salawat itu tidak perlu tahu makna. Akhirnya pinanya salawatnya baca aja terus, tidak apa-apa. Ya kan? Tidak perlu, tetap pahala kita mendapatkannya. Waqala, Allah lagi berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 42, 43. Waqala inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku laisa laka alaihim sultan. Setan-setan itu tidak memiliki kekuasaan. Waqala, Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, wa imma yanjagannaka minas syaitan najgon. Ketika engkau digoda, dilalaikan oleh setan, fastaiz billah. Nah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaiz billah, minta perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di muka rumah tadung, ular tadung berdiri. A'udzubillahi minasyaitonir. Tadung ya lain setan, iya, pokoknya sesuatu yang mengejutkan kita takut atas kejahatannya, berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mun perampok panguru jadi muka rumah ya aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim lah. A'udzubillah min perampok. Nah, a'udzubillah min perampok atau a'udzubillahi min sururihim. A'udzubillahi min sururihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min sururihim, dari kejahatan mereka. Misalnya kejahatan apa aja, auzubillahi min sururihim. Auzubillahi min sururihim. Bahkan tak ada tahu lah. Ajak itu baca auzubillahi min sururihim habis sembahyang 3 kali kan. Auzubillahi min sururihim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi min sururihim. Nah, siapanya sururihim, orang-orang yang berbuat jahat ya. Nah, dijatutkah harus salah? Tawailah lah. Auzubillah min sururihim. Kalau dicatat tadinya dulu. Quran surah Fussilat ayat 26. Watasihul iman bisyukri. Maka menyehatkan iman itu ada cara-caranya. Tadi menyehatkan supaya kita kuat menghadapi siapa? Menghadapi setan. Kita sehatkan iman kita. Kita gunakan tawakal kepada Allah, sering melakukannya dan meminta perlindungan kepada Allah, menyadari kelemahan kepakiran kita dengan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kayak apa supaya sehat iman? Iman kita itu supaya sehat bagaimana? Menyehatkan iman. Faqala watasihul iman bisyukri ala nikmati. Nah, bersyukur kepada nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Jangan mengeluh. Tanda orang bersyukur kepada Allah itu tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Baik mengeluh dengan manusia maupun mengeluh dengan diri sendiri. Jangan. Bila mengeluh itu ngalih dah. Sayangnya di pengajian itu jar. Banyu pasang, apalagi aku di Tamban bang rumah, jadi jawaban aku ke sananya, ya sudah toh. Nah itu tidak bersyukur, ya lah. Kita bersyukur bila ada pengajian itu sudah syukur dah, iyalah. Nah, karena berbeda-beda. Wasobri alal bala. Nah, menguatkan iman ternyata sabar atas bencana itu apa aja bencana nih, sakit kah, garing kah, ya lah. Sabar kita.
kadang mau berkantut, kadang mau keluar angin, sabar kita, dan kau keluar angin ya Allah. Kayak itu manusia tuh kenapa jadi sakit-sakit awak, bisa sakit-sakit awak, bisa apa ya, macam-macam penanggulangannya, ya lah, obat macam-macam, iyalah, maka obat larang-larang, iyalah, diminum obat belum tentu juga sembuh kadang, iyalah, kayak apa, emang ahli pengobatannya dokter, bisa sakit juga kalinya, iyalah, itu, iyalah, itu Tuhan menyediakan tuh. Tapi bersabarlah. 3, warridho bil qada. Nah, ridho dengan ketentuan Allah. Barangnya sudah apa? Nah, sekarang ini Bang dicapai sudah tua, sudah umur 40 tahun, 50 tahun. Ini Bang yang ada sudah. Ya kan? Nah, nikmati aja sudah, ridho bil qada. Kalau kau bini 4, bini 3 aja, ridho aja sudah. 3 bini. Beramian aja lah. Nah, kira kau 4, 3 itu syukuri, 3 ikung sudah. Apalagi dah wasihah. Nah, ya wasihati tawakkuli bi jirani nafsi. Supaya tawakal itu kuat, lawan hawa nafsumu, keinginan-keinginanmu, macam-macam keinginan, lawan keinginanmu, tahan nih. Anak panah nukar pisang goreng, anak panah merasa sangat tahan nih. Ya kelak kakek nari dulu 2 hari kenanya nukar pisang goreng. Ya kan? Ya kelak. Atau apalagi ini mengandung kolesterol, daging apa-apalah tahan nih. Nah, sekalinya pas orang berselamatan, daging keluar, wah syukur banget. Ya kelak. Nah, seminggu nang lewat ku pingin daging nak nukar ketahan. Kalinya ada orang berselamatan makan daging. Wadisyanil khalqi. Belajar lupakan makhluk. Ini siapa makhluk harus diingat tapi banyak diingat. Makhluk tuh macam-macam, ada sepeda motor, ada kendaraan. Mungkin memikirkan kendaraan pian buruk tuh lah, menyakitkan hati lah. Iyalah, buruk ya sepeda motor. Yang lah, kita lihat bini tuha sudah Bang, bini kunijar seorang itu juga sama tuha, sakit hati ya kan? Lupakan makhluk tuh, lupakan. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wa ta'alluqi bil mulkil haqi, bagaimana mengikat diri kepada Allah yang hak, wa mulazimatu zikri, dan melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai bersyukur, pandai bersabar, ya lah, pandai bertawakal, takluk dengan Allah, menerima ketentuan Allah, qada tadi itu, ya lah, terima ketentuan Allah. Kesehatan itulah yang akan meningkatkan iman kita. Ya lah, lupakan makhluk, banyakin lupa makhluk, jangan tapi diingat ngalih hijab, ya lah. Sakit hati kena, baik mengingat Allah, tidak sakit hati, subhanallah. Makanya ala bizikrillah tatmainul qulub. Itulah yang menjadikan orang itu tenang hatinya, karena mengingat Allah. Kalau apa? Kalau tahu ya kok dia setan tuh musuh jar, tahu ya. Awalnya melawan, buktinya seorang diperdaya oleh setan. Ya lah? Orang menuntut ilmu ini, belajar ilmu agama ini, setan belinjang behimat pananya ditahaninya, behirik tupangnya, kada kawannya sih kok kawannya di kiaunya. Lah, karena pahalanya, padilatnya luar biasa, mengundang harapan. Satu bab sudah kita tadi tuh, subhanallah. Man kharaja min baiti, siapa yang keluar dari rumahnya, talabal ilmi, menuntut ilmu, atau talabal ilma lah, bahwa fisabilillah, itu sama dengan sabilillah pahalanya, subhanallah. Ayo pian, sangguplah bersabilillah, menyumbang 100 ekor kuda, sangguplah pian. Nah, jangan 100 ekor kuda, 100 buting mainannya guru ya kada sanggup lah. Nah, mainan kada sanggup. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sholatan qadatni biha ila ulmin ra'aitu bihi biridho
wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat dan salam, kemuliaan dan keagungan kepada penghulu Nabi Muhammad. Suatu salawat yang membawaku pada mimpi, di mana aku melihatnya dengan ridhonya dan tersenyumnya. Salawat juga dihaturkan pada keluarganya dan sahabatnya. Betapa indahnya bila berjumpa Nabi Muhammad, sekedar dalam mimpi, walau tak berdekat. Sang kekasih Allah yang Maha Ahad, penyelamat umat manusia dunia dan akhirat. Kam sayakunu jamilan liqa'in Nabi Muhammad, hatta law kana jalika fi min dunahina ma'budun minallahi ahad yusalliman bashar